Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa syahadatan tunji qailaha min adabihi walau asa. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan daimatan la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi alladhi saddaqu wa taba'u rasulahu alladhi qad awsa. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dewan juri yang arif dan juga bijaksana, tidak lupa pula kepada seluruh hadirin wal hadirat, santri putra dan juga santri putri, dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, dikala umat manusia diguncangkan dengan isu seorang Neil Armstrong yang pertama kali mendarat di bulan, dan ketika keteguhan iman seseorang diserang secara bebeledakan karena keteguhan kita dipermalukan oleh seorang ilmuwan Cina yang mampu menciptakan matahari buatan perantang Tuhan. Maka saudara, umat Islam hadir tepatnya 14 abad ke belakang ketika Rasulullah SAW diisra dan dimi'rajkan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Namun saudara, efek imposibilitas yang tidak kenal batas di kalangan manusia papan atas yang tidak berasas tersebut senantiasa menimbulkan pro dan kontra yang tidaklah jelas. Apalagi di situasi pada saat ini ketika peringatan Isra dan Mi'raj selalu dipolitisi karena hampir berdekatan dengan pesta demokrasi. Untuk itulah hadirin, izinkan Al-Fakir ini untuk menyampaikan apa efek dari peringatan Isra Nabi Agung Isra dan Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam pandangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam kitab Jauhar Tauhid karangan Syekh Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri menyebutkan bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj termasuk ke dalam akidah sam'iyah, yang berarti wajib ditekadkan kebenaran dan juga kepastiannya. Lantas apa itu Isra dan Mi'raj saudara? Isra adalah perjalanan kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dengan waktu yang begitu cepatnya. Hal ini telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka dalam konteks ayat ini menjelaskan bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj dengan begitu jelas. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini saya tidak akan berbicara panjang lebar mengenai kisah atau sejarah Isra dan Mi'raj. Tapi yang terpenting apa dan bagaimana ibrah dan juga hikmah yang dapat kita petik untuk bekal kita nanti di dunia dan juga di akhirat. Salah satu di antaranya saudara, yakni keteguhan iman. Mengapa harus iman yang harus kita prioritaskan? Mengapa harus iman yang harus kita utamakan? Karena perkara mana, logika yang mana, pikiran yang mana yang mampu membedah dari kuasa Allah tersebut saudara. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk berisra dan Mi'raj, dikisahkan dalam kitab Maulid At-Tibai ketika beliau beranjak dari tempat tidurnya sampai kembali ke Masjidil Haram, bagaimana tempat tidur beliau masih terasa jelas hangatnya saudara. Ketika beliau berangkat sampai pulang kembali ke Masjidil Haram, suhu temperatur bekas tempat tidur beliau masih jelas terasa hangatnya. Ini membuktikan kepada kita semua bahwa perjalanan yang hampir berjarak puluhan, ratusan, bahkan ribuan kilo ditempuh dengan waktu yang sangat cepat. Yang padahal dahulu kendaraan yang ada masih kuda dan juga onta, belum ada pesawat roket, belum ada jet tempur, belum ada kereta cepat LRT dan MRT, belum ada mobil Lamborghini dan juga Ferrari. Namun belum ada ilmuwan manapun yang mampu mengukur kecepatan Isra dan Mi'raj tersebut. Takbir. Maka dari itu saudara, imanlah yang mampu menerima segala ketidakpastian tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ saudara. Puncaknya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Masjidil Haram, akhirnya beliau mendeklarasikan dan mengumumkan bahwasanya beliau telah diisra dan dimi'rajkan oleh Allah. Akhirnya beberapa tanggapan yang tergambar di raut muka wajah Arab pada saat itu. Akhirnya pada saat itu muncullah seorang Mut'im bin Adi laknatullah saudara. Beliau dengan lantangnya mengatakan, "Hei Muhammad, apakah engkau sudah gila? Apakah engkau sudah tidak waras? Sekarang kau katakan pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya butuh waktu 1 malam. Kami yang selalu bepergian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa butuh waktu berbulan-bulan saudara. Gila kau Muhammad, tidak waras kau Muhammad." Kata siapa saudara? Kata Mut'im bin Adi. Akhirnya muncullah di situ seorang sahabat yang paling dicintai oleh Nabi, sahabat yang paling dirindukan oleh Nabi, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq saudara. Maka dengan lantangnya Abu Bakar berkata, "Hai Mut'im, beraninya engkau mengatakan kepada ini, beraninya engkau menghinakan dan membohongkan perkataan Nabi. Saya Abu Bakar percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Nabi." Maka akhirnya setelah Abu Bakar mengatakan seperti itu, banyak orang-orang kafir pada saat itu yang menggoda dan juga merayu keimanan Abu Bakar saudara. Akhirnya pada saat itu Abu Bakar berkata, "Wallahi, demi Allah, jikalau ada perkataan yang lebih aneh lagi, yang lebih gila lagi, yang lebih tidak masuk akal lagi, saya Abu Bakar akan percaya dengan perkataan Nabi saudara." Kenapa? Karena mustahil Rasul berbohong, mustahil Rasul berdusta, mustahil Rasul berkhianat. Karena apa yang telah disampaikan oleh Nabi sama persis seperti apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran saudara. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh hadirin dimanapun anda berada,
teguhkanlah keimanan kita, perkuat keimanan kita. Karena di situasi dan kondisi pada saat ini di kita ini punya negeri, ketika syiar Islami dibenturkan dengan politisasi, ketika calon wakil rakyat dan calon pejabat yang tiba-tiba jadi santri pakai koko, pakai sarung, pakai peci hanya untuk mencari simpati, yang katanya gak butuh suaranya umat Islam, yang katanya gak butuh suaranya ulama, ajaran, kiai, santri, malah jilat udah sendiri saudara. Kira-kira punya malu tidak? Punya malu tidak? Maka dari itu saudara, jikalau engkau pemimpin sejati, maka solehmu, takwamu, pecimu, sarungmu bukan pada masa kampanye saja, tapi jauh-jauh hari kau telah melakukannya saudara. Takbir. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, jikalau engkau pernah mendengar seorang kiai, seorang ulama, seorang ajengan, seorang penceramah yang dikriminalisasi karena menyampaikan kebenaran di peringatan Isra Mi'raj Nabi, Maulid Nabi, tasyakuran yang bertujuan untuk menciarkan agama Nabi, tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan dianggap sebagai gerakan oposisi yang dapat merugikan negeri. Maka Bapak Haji Anies Rashid Baswedan pernah mengatakan, Wakanda nomor Indonesia forever. Tidak ada lagi negeri Wakanda, tidak ada lagi negeri Sembilan Naga, tidak ada lagi negeri Konoha, tapi kita adalah Indonesia yang berasaskan Pancasila, yang bertuhankan Allah yang Maha Esa. Tidak akan pernah takut untuk mengatakan mana yang hak dan juga mana yang batil saudara. Takbir. Maka solusi yang dapat kita ambil, perbanyaklah teori, kuatkanlah diri, dan juga realisasikan dengan sepenuh hati. Jikalau pusrengmu lebih epik daripada pus imanku, maka rank mitikmu tak sebanding dengan rank salikinku saudara. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, ketika akal, pikiran, logika, dan kebiasaan yang terbatas tidak mampu menerima peristiwa yang tidak terbatas, maka iman datang dengan kepastian yang sangatlah jelas saudara. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terdiam membuatmu terpesona, agaramu menggetarkan pemirsa saudara. Takbir. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kama qala Ibnu Malik fi kitab al-Alfiyah, mubtada'un Zaidun wa 'adil khabar in qulta Zaidun 'adilun man ya'tadun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.